Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Potongan perunggu itu tidak besar, dan karat hijau memenuhi permukaannya. Itu beristirahat begitu saja di dalam kabut. Potongan ini jelas merupakan bagian lain dari keping perunggu yang dimiliki Si Hao, dan kedua keping itu dapat digabungkan menjadi satu untuk dijadikan utuh. Jika bukan karena murid ganda, dia tidak akan bisa menyadarinya sama sekali. Kabutnya agak aneh dan membuat mata telanjang tidak bisa melihatnya dengan jelas. Ini sekali lagi membuktikan betapa menakutkannya individu dengan murid ganda. Kapan saya bisa mengolah mata surgawi? Saya harus setidaknya bisa melihat melalui jenis rekayasa ini. Si Hao berkata pada dirinya sendiri. Tentu saja, sekarang bukan waktunya untuk terganggu. Dia merasa sedikit pusing. Potongan perunggu itu tidak berada di wilayah aman, jadi untuk mendapatkannya, dia harus menerobos formasi dan masuk. Kamu benar-benar menemukannya. Burung merah besar itu terkejut. Mereka datang ke sini hanya untuk mencoba peruntungan, dan tidak ada dari mereka yang berpikir bahwa mereka akan segera menemukan target mereka. Ini adalah sesuatu yang telah hilang sejak tahun-tahun kuno. Untuk itu muncul lagi sekarang benar-benar di luar harapan mereka. Bahkan Lin Kun tercengang. Dia sudah datang ke sini kemarin dan dengan hati-hati melihat sekeliling. Setelah hampir menjungkir balikkan tempat ini, dia tidak menemukan satu hal pun. Dia tidak pernah berpikir bahwa pemuda buas itu benar-benar memiliki keberuntungan yang begitu besar dan dapat melihatnya secara langsung. Ini terlalu tidak masuk akal, membuat hatinya yang semula pasrah sekali lagi mengutuk keras. Mungkinkah kupu-kupu ilahi yang legendaris benar-benar akan muncul kembali? Lin Kun sejenak tercengang. Meskipun dia sudah sehat di tahun-tahunnya, darahnya mulai bergerak lagi seperti seorang pemuda. Ada kemungkinan untuk melihat keberadaan legendaris, dia gemetar saat berbicara pada dirinya sendiri. Si Hao dan yang lainnya semua diaduk dalam hati. Mereka diam-diam berpikir keras tentang cara untuk mengeluarkan potongan perunggu itu, tetapi tidak satupun dari mereka yang berani mengambil tindakan tanpa pandang bulu. Anda harus memahami bahwa bahkan sosok tingkat dewa mati di sini setelah hanya menembus 2,5 formasi. Jaraknya tidak terlalu jauh. Kita mungkin bisa menggunakan teknik berharga untuk menggesernya, kata Luan Pelangi. Itu bersemangat untuk mencobanya. Hati-hati. Kami akan menggunakan teknik perlindungan kami padamu. Mata burung merah besar itu berkedip-kedip dengan cahaya. Ayo lihat. Sejak tiba di ibu kota obat, Luan Pelangi selalu mempertahankan bentuk manusianya. Jika tidak, kelompok mereka akan segera dikenali oleh orang lain. Itu duduk di dekat tepi formasi. 5 bulu berwarna cerah naik dari punggungnya, masing-masing memiliki warna yang berbeda. Kemudian, dengan suara syua, mereka menyapu 5 garis cahaya ilahi dan memasuki formasi. Hong! Pada saat ini, pemandangan mengerikan meletus dalam formasi ketiga. Seolah-olah gelombang laut setinggi langit melanda segala arah. Lupakan area yang belum ditembus, hanya wilayah aman yang bergetar hebat karena fluktuasi kekerasan. Rasanya seperti itu akan menghancurkan semua orang berkeping-keping. Dengan suara puh, Luan Pelangi batuk seteguk darah dan wajahnya memucat. Cahaya ilahi 5 warna telah dilahap dan tubuhnya sendiri mengalami kemunduran yang hebat. Betapa menakutkan! Itu hanya tes kecil tanpa memasuki formasi, namun menghasilkan serangan balik tingkat ini. Si Hao mengerutkan kening. Dia tahu bahwa dia telah menghadapi masalah besar. Siapa yang secara acak mengambil tindakan? Apakah kamu ingin membunuh semua orang di sini? Di kejauhan, beberapa tokoh penting ibu kota kedokteran mencaci maki dengan marah.
Lin Kun buru-buru naik dan berbicara dengan mereka sebentar sebelum kemarahan mereka padam. Setelah itu, dia bisa belajar tentang apa yang terjadi di hari terakhir. Orang-orang ini juga telah mengambil tindakan sebelumnya, dan sebagai hasilnya, beberapa orang terluka. Itu sampai pada titik di mana bahkan ada satu ahli pemberani yang demi menyebarkan kabut memasuki formasi. Dia langsung meledak, dan tubuh dan jiwanya padam. Pembentukan dewa jelas bukan sesuatu yang bisa disentuh manusia. Bencana besar pasti menunggu mereka yang melangkah ke dalam, kata Yun 11 yang berpakaian ungu. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Burung merah besar itu sangat tidak mau. Jika dia tidak melihatnya, maka mau bagaimana lagi? Sekarang sudah begitu dekat, sulit untuk tidak mengambil tindakan. Shi Hao berkeliaran di sekitar area ini. Dia secara alami tidak akan mundur di sini. Dia melihat fragmen artefak magis yang berserakan. Ini semua ditinggalkan oleh pewaris Dewa Obat. Ada diagram formasi, tapi sudah compang-camping. Hanya bagian yang rusak yang tersisa. Lin Kun tahu tentang informasi ini, tetapi itu tidak berguna. Formasi itu bahkan tidak bisa ditembus dengan diagram formasi yang lengkap, atau bagaimana mungkin pewaris Dewa Obat itu mati di sini. Jangan bertindak sembarangan. Dewa Surgawi terlalu tinggi di atas kita, dan metode mereka bukanlah hal yang dapat kita pahami. Formasi yang mereka tinggalkan dapat membunuh dewa. Yun 11 memperingatkan. Faktanya, setelah mengetahui keadaannya, kepala Shi Hao dan yang lainnya terasa sakit. Lupakan tentang menggunakan teknik berharga, hanya kesadaran ilahi yang mereka kirimkan telah dimakan oleh formasi. Burung merah besar adalah yang paling malang. Sebagian dari kekuatan spiritualnya terputus dan larut di dalamnya. Menggunakan kekuatan jelas bukan pilihan. Bahaya yang terkait terlalu besar. Potongan perunggu itu jatuh ke dalam formasi, namun tidak pecah. Seberapa kokoh itu? Shi Hao dikejutkan oleh fakta ini, karena dia menemukan bahwa semua artefak magis lainnya hancur berkeping-keping begitu mereka memasuki formasi. Ini benar-benar barang yang bagus. Itu belum dihancurkan oleh formasi hebat. Singa berkepala 9 itu mengangguk. Tunggu. Biarkan aku melihat dengan hati-hati. Apa sebenarnya itu? Huo Ling'er berbicara. Dia ingin melihat potongan perunggu yang dimiliki Shi Hao. Apakah kamu menemukan sesuatu? Gagak api bertanya. Sepertinya agak akrab. Aku pernah melihatnya di buku lama. Tampaknya ini adalah jenis kasus berharga, kata Huo Ling'er. Yi, kamu benar. Memang seperti itu. Yun 11 yang berpakaian ungu tercengang. Asal-usul kedua individu ini semuanya tidak biasa, dan mereka mengerti beberapa hal tentang era kuno. Yang terakhir khususnya berasal dari pegunungan ilahi kuno, jadi dia secara alami tahu lebih banyak. Kasus berharga kuno adalah istilah yang disebut oleh orang-orang dari generasi selanjutnya. Itulah yang digunakan tokoh-tokoh besar di tahun-tahun kuno untuk menyimpan barang-barang berharga mereka. Biasanya, apa yang disimpan di dalamnya adalah semua harta karun. Nama sebenarnya adalah kasus interspatial. Jenis kasus ini sangat istimewa. Selain pemiliknya, orang lain biasanya tidak dapat menghancurkan atau membukanya. Wajah burung merah besar itu langsung jatuh. Bahkan kopernya yang berharga patah menjadi 2, jadi apa yang bisa dibicarakan di dalam? Ini terlalu merepotkan. Salah, barang-barang di dalam kotak berharga mungkin belum tentu dihancurkan. Seharusnya masih di dalam. Barang semacam ini agak luar biasa, atau mengapa para ahli dari era kuno menyimpan harta terbesar mereka di dalam, kata Yun 11. Huo Ling'er juga menyebutkan sesuatu yang dia dengar. Ada seseorang di masa lalu yang menemukan kasus interspatial, dan setelah secara tak terduga membukanya,
perbendaharaan surgawi yang besar terungkap. Kisah-kisah ini langsung membuat mata orang-orang ini berkobar-kobar. Karena kita tahu ini adalah kasus kuno yang berharga, kita mungkin bisa melakukan sesuatu. Yun 11 tersenyum saat dia berbicara. Ia seperti memikirkan sesuatu. Shi Hao tampak seperti sedang memikirkan sesuatu. Sambil memegang potongan perunggu, dia diam-diam mengujinya dengan kekuatan suci. Itu segera melepaskan cahaya yang cemerlang, dan lebih dari 100 simbol naik. Itu benar-benar menyala. Ini sangat cerah. Beberapa orang berteriak ketakutan. Tidak hanya keping perunggu di tangan Shi Hao yang menyala. Setengah lainnya dalam formasi juga seperti ini. Karatnya lepas, dan lebih dari 100 simbol menyala. Sepertinya bidak lainnya dipanggil dan ada semacam interaksi di antara keduanya. Situasi ini mengejutkan semua orang, dan mereka menoleh. Itu pindah. Potongan perunggu dalam formasi itu sebenarnya bergerak perlahan di sepanjang tanah ke arah ini. Hong! Tiba-tiba, sambaran petir tebal menerjang potongan perunggu itu. Artefak magis normal pasti akan hancur berkeping-keping, tetapi benda perunggu ini tidak. Di luar formasi, tubuh Shi Hao bergetar. Potongan perunggu di telapak tangannya tersentak, seolah-olah mencoba melepaskan diri dari cengkeramannya. Potongan perunggu di tangannya bukan satu-satunya yang seperti ini, karena kepingan dalam formasi juga dipanggil, seolah-olah tidak bisa dipegang di tempatnya. Benda ini benar-benar aneh dan misterius. Bahkan cahaya pembunuh dari formasi ilahi tidak dapat menghancurkannya, dan bahkan Shi Hao berjuang untuk menahannya di tempatnya. Burung merah besar itu terkejut. Orang lain menjadi iri dan berkerumun di sekitar tempat ini. Keluar! Shi Hao berteriak dengan suara rendah. Dengan suara weng, cahaya cemerlang meletus di tangannya, seolah-olah ada matahari kecil di sana. Lebih dari 100 simbol mengelilingi potongan perunggu dan bersinar dengan cahaya yang sangat menyilaukan. Demikian pula, potongan perunggu dalam formasi juga seperti ini. Kali ini, akhirnya terbang menuju arah ini. Hong-hong! Seolah-olah langit dan bumi terbalik. Fluktuasi dalam formasi ini sangat menakutkan, dan ruang itu sepertinya akan meledak. Semua jenis cahaya ilahi bergegas keluar, mendatangkan malapetaka di dalam formasi. Mereka meretas potongan perunggu, tetapi mereka masih tidak dapat menghancurkannya. Sial! Akhirnya, suara dering terakhir dilepaskan, dan kedua bagian itu bertabrakan. Jahitan seperti benang di antara keduanya memancarkan cahaya yang menyilaukan, dan kemudian dengan cepat meredup, membentuk potongan perunggu persegi panjang seukuran kepalan tangan. Ini tidak terlihat seperti beberapa kasus dan malah tampaknya benar-benar padat, singa berkepala 9 berbicara. Salah, setelah diaktifkan, itu akan membentuk dunia kecil, dan di dalamnya tersimpan harta karun. Yun 11 berpakaian ungu berbicara. Apa? Burung merah besar itu mulai ngiler. Kasing berharga seperti ini bisa berisi dunia kecil. Ini jelas merupakan objek ilahi yang langka. Tidak heran para ahli kuno menggunakan barang-barang ini untuk menyimpan harta mereka. Teman-teman Dao, harta macam apa yang kamu dapatkan? Apakah Anda mengizinkan kami untuk melihatnya? Orang-orang di belakang mereka melihat kasing berharga bersinar seterang matahari dengan mata kepala sendiri. Sekarang tempat ini menjadi tenang kembali, ada beberapa individu dengan ekspresi penuh semangat yang mengungkapkan keserakahan mereka. Mari kita tinggalkan tempat ini dulu, kata Shi Hao. Dia tidak keberatan melawan orang-orang ini dan benar-benar menekan mereka, tapi dia sedang tidak mood sekarang. Dia ingin segera membuka kotak berharga itu. Hamparan cahaya keemasan melonjak dan mengelilingi mereka semua saat dia menggunakan teknik kunpeng. Dia berubah menjadi seberkas petir emas dan dengan cepat meninggalkan tempat ini. Mereka meninggalkan formasi besar dan tiba di luar lembah gunung.
kelompok mereka segera mulai mempelajari kasus interspatial ini. Selain pemiliknya, sulit bagi orang lain untuk membukanya kecuali ada kebetulan atau kejadian tak terduga. Huo Ling-er menghela nafas dan berkata, mereka tidak menemukan peristiwa tak terduga. Kasing interspatial berulang kali bertukar tangan, tetapi tidak ada yang bisa membukanya. Bahkan Lin Kun iri dan mencobanya, tetapi pada akhirnya, dia menyerah tanpa daya. Kupu-kupu kaisar ada di dalam kotak berharga ini. Mungkinkah ada harta suci lainnya di dalamnya? Tidak ada gunanya tidak peduli berapa banyak air liur burung merah besar. Pada akhirnya, Shi Hao mengatupkan giginya. Sambil memegang kotak berharga, dia mengirimkan suara secara diam-diam ke pagoda kecil dan berkata, gunakan satu transaksi. Pagoda kecil itu menjawab, Wu, aturan yang sama. Batu matahari dari terakhir kali akan menggunakan satu kesempatan untuk membantu Anda. Itu akan habis sekarang. Shi Hao merasa seperti dia berdarah di dalam. Ini bagus untuk apa-apa. Seberapa berharganya batu matahari itu? Itu dikenal sebagai harta yang luar biasa. Harga untuk meminta bantuannya sekalipun terlalu mahal. Itu tidak akan berhasil. Kali ini, saya ingin Anda membantu saya masuk ke lembah gunung ini dan mengambil sebatang obat yang berharga. Kasing berharga ini baru saja dibuka di sepanjang jalan, kata Shi Hao. Meskipun dia tahu bahwa pagoda kecil kemungkinan besar akan menyatakan harga tinggi karena ada lebih dari 100 formasi di sini, dia tidak pernah berharap itu menjadi sangat konyol. Kecuali Anda bertukar dengan lebih dari 100 harta surgawi, itu tidak mungkin. Pagoda kecil itu sangat sederhana. Kamu terlalu penipu. Shi Hao sangat marah. Tentu saja, ini semua ditransmisikan ke dalam, jadi tidak ada orang di luar yang mengetahui apa yang sedang terjadi. Apakah kamu tahu formasi macam apa ini? Bahkan jika dewa datang, kebanyakan dari mereka akan mati. Akar spiritual di dalam lembah khususnya adalah sesuatu yang harus Anda lupakan. Itu adalah sesuatu yang ditanam seseorang untuk sementara di dunia ini. Kesengsaraan akan menimpa siapapun yang mencoba memindahkannya, dan itu pasti akan memprovokasi individu itu untuk turun. Pagoda kecil itu memperingatkan dengan nada yang sangat serius. Shi Hao ketakutan. Bagaimanapun, tempat ini sangat tangguh. Seseorang harus tahu bagaimana menjadi puas dengan apa yang dimilikinya. Jika Anda benar-benar dapat memperoleh kaisar kupu-kupu, maka itu juga merupakan kesempatan yang menantang surga, kata pagoda kecil itu. Itu benar-benar memiliki evaluasi yang tinggi terhadap jenis kupu-kupu emas ini. Shi Hao memberikan tampilan terakhir pada kotak kuno ini dan merasakan jantungnya berdebar kencang. Tidak heran wanita berpakaian abu-abu memperingatkannya untuk meninggalkan ibu kota obat. Sepertinya tempat ini akan menjadi medan perang. Baik, bantu aku membuka kasus interspatial ini dulu, kata Shi Hao. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.